Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musaro, nomor induk mahasiswa 085457197, Prodi Pendidikan Agama Islam UT Samarinda. Dalam video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu yang mengambil judul dan tema makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau penguat sistem pendidikan. Pilar dalam pendidikan bermakna sebagai dasar atau tiang penyangga yang berfungsi untuk memperkuat sistem pendidikan. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan dapat kehilangan arah dan tujuan pendidikan. Pilar berfungsi sebagai pendidikan, sebagai pedoman untuk membentuk manusia yang cerdas, berkarakter, dan mampu untuk perkembangan zaman. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama yaitu Ing Ngaso Sung Tulodo, yang kedua Ing Madya Maungkarso, dan yang ketiga Tut Wuri Handayani. Yang pertama, Ing Ngaso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, maupun penggunaan teknologi. Yang kedua, Ing Madya Maungkarso, yang artinya di tengah membangun semangat. Pendidik tidak hanya mengajar, tetapi juga mendampingi dan memotivasi agar aktif dan kreatif dalam belajar. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang ketiga yaitu Tut Wuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Pendidikan memberikan dorongan, pendidik memberi dorongan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Dalam pembelajaran daring, pendidik harus tetap menjadi teladan dalam etika menggunakan digital, seperti menggunakan media sosial dengan bijak. Dalam literasi digital, peserta didik harus mampu memilih dan memilah informasi yang benar dan menghindari tetap terhadap hoax. Peran pendidikan sangat penting sebagai pembimbing. Dalam peran guru, pendidik sangat berperan penting dalam pembentukan karakter dalam penggunaan teknologi yang sering membuat peserta didik lebih fokus terhadap gadget daripada berinteraksi dengan teman sebayanya. Tantangan penerapan pilar. Yang satu, pertama kurangnya literasi digital. Yang kedua, menurunnya interaksi sosial akibat penggunaan gadget. Yang ketiga, pendidik belum sepenuhnya siap menggunakan teknologi, sulit mengawasi serta didik dalam pembelajaran daring. Yang keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Menurut saya, pilar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan tidak boleh hanya mengejar nilai akademik saja, tetapi harus membentuk karakter dan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Di era digital ini, pendidik harus tetap memiliki peran penting sebagai teladan, motivator, dan pembimbing moral bagi peserta didik. Dengan menerapkan ketiga prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan Indonesia serta nasional dapat menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Kesimpulan akhir dari pelajaran ini adalah pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan di era digital karena membantu pembentuk peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab meskipun menghadapi berbagai tantangan teknologi dan media sosial. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.